Hepatitis A itu tiap tahun ada wabah. Tiap tahun? Iya. Ayo rek jagongan karo caci, iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng lumono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Halo rek, jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Sekarang saya jagongan dan membahas tentang kesehatan anak. Di mana beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu masih terdengar di beberapa media massa maupun di media elektronik yang lagi meresahkan bagi orang tua yang masih mempunyai anak-anak di bawah 16 tahun, dan ada beberapa kasus di Indonesia mereka terjangkit dengan adanya hepatitis. Mungkin kalau kita membaca dan melihat di media, namanya adalah hepatitis akut. Ini adalah penyakit yang mungkin di dunia kedokteran hepatitis ini sudah lama ada, tapi yang akut ini mungkin baru ada. Makanya kita akan berdiskusi, akan lebih bisa nanti mendapatkan suatu ilmu dan pengetahuan untuk membahas masalah hepatitis ini. Beliau ini adalah Dr. Dominingus Husada, spesialis anak, Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan lebih jelasnya panggilannya adalah dokter siapa? Dr. Domi. Dokter Domi. Ya. Gimana dok? Sehat? Ya, demikian. Terima kasih Pak Dokter Domi, di mana telah hadir di podcastnya Cak Ji. Dan Pak Domi ini, dokter ini aslinya mana dok ya? Saya dari Sumeneb, Cak. Oh dari Sumeneb ya? Ya. Waduh, berarti tetangga istri saya. Iya. Iya. Dulu sejak kecil cita-citanya memang ingin jadi dokter ya? Iya. Iya, betul. Dokter ya? Karena bapak saya dokter. Oh bapaknya kebetulan dokter. Ya. Satu keluarga berarti dokter semua? Enggak, hanya saya aja. Oh cuma dokter Domi aja yang. Ya. Dok, ini kan sekarang setelah kita terkena yang namanya bagebluk COVID-19, ini belum usai, tapi alhamdulillah bahwa Surabaya dan Indonesia pada umumnya rata-rata sudah levelnya 1. Artinya kemarin Pak Jokowi juga Presiden Republik Indonesia, kita diperbolehkan kalau di luar ruang terbuka kita boleh bebas masker. Artinya bukan berarti di ruang ini kita harus menutup masker, tapi kita jamin yang di ruang ini sebelum masuk kita di podcast kita sudah antigen semua dan alhamdulillah negatif. Makanya kita bisa lepas masker. Dok, ini gimana sih sejarahnya hepatitis? Sebelum kita membahas pada hepatitis yang akut ini. Ya. Pertama arti katanya ya, hepatitis. Hepar dalam bahasa Latin itu artinya hati. Oh. Hati kita itu seperti mungkin sering melihat hati sapi ya, warnanya agak merah. Kalau di badan kita itu di kanan, di perut kanan atas. Kanan. Oh. Kadang-kadang kalau orang lihat sinetron gitu terus Hatinya hati saya di dada yang hati tidak pernah ada di dada. Hati selalu di perut bagian kanan atas. Besar dia itu. Dan mudah sekali untuk tumbuh. Ya, mudah tumbuh. Jadi jarang lah orang itu kalau nggak sangat berat sampai dia gagal hati itu jarang. Nah, itis adalah keradangan. Oh. Jadi keradangan pada hati. Disebabkan oleh apa? Banyak. Virus, bakteri, bahkan mungkin bahan kimia. Ya, orang-orang yang kena bahan kimia juga bisa.
Penyakit lain bisa, misalnya kena tipes menyebar ke hati, itu bisa dia keradangan. Jadi memang penyebabnya banyak. Dan itu kita sudah tahu dari lama. Ya, selama ini yang paling sering menyerang hati itu ada beberapa virus yang sukanya hanya di hati. Nah, virus hepatitis yang menyerang hati itu dikasih angka, dikasih abjad, A, B dan seterusnya. Ya, yang paling kita kenal adalah A, B, C, D, E. Sebetulnya kalau di penelitian ada beberapa yang G, H dan sebagainya, tapi yang sering disebut itu A, B, C, D, E. Nah, ini yang selama ini dalam sejarahnya kita kenal, begitu ya. Itu apa mulai dari anak-anak ya terdampak atau terkena penyakit hepatitis itu? Nah, ini tergantung. Kalau yang A itu yang banyak adalah anak-anak yang agak besar karena dia nularnya lewat makan dan air. Oh iya. Biasanya yang sering wabah di sekolah-sekolah. Jadi anak-anak yang sekolah ya. Jadi satu SMP, satu kena, itu dalam 1 minggu akan puluhan itu yang kena karena dia nularnya lewat air dan makan. Kalau dia belum sekolah, umumnya lebih jarang. Ya. Tapi yang B, yang paling sering seperti kita di Indonesia, kena B itu ditulari ibunya waktu lahir. Ibunya ya? Ibunya sudah kena, terus nulari bayinya. Tapi tidak ada keluhan, sampai nanti umur 40 baru muncul. Ya, selama 40 tahun itu dia tenang-tenang aja. Nanti kalau sudah 40 tahun baru mulai muncul keluhan. Nah, maka yang banyak ketahuan adalah yang umurnya udah dewasa. Yang ketahuan untuk terdampak B, yang kena B. Nah, jadi tergantung itu hepatitis yang mana yang akan jadi masalah ini. Itu nular hepatitis itu? Hepatitis menular, cuma cara nularnya beda-beda. A dan E itu nularnya lewat makan minum. B, C dan D nularnya lewat darah. Jadi ibu ke anak, pemakai jarum narkoba itu gantian pakai jarum yang sama itu sering kena itu. Lalu ada beberapa cara lain tapi melalui darah. Ya, untuk kasus ini yang ribut ini kayaknya nggak lewat darah. Jadi mesti ada cara lain. Ya, nah itu yang kita sekarang sedang telusuri. Kalau B tidak mungkin melalui makanan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya karena orang tua saya sendiri itu kan kena B ya. Dulu sebelum mungkin ada obatnya itu susah memang. Tapi sudah beberapa tahun itu katanya sudah ada obatnya ya. Sampai sekarang alhamdulillah sudah masih bisa dan nggak tahu kok tahunnya sudah agak tua gitu loh, kok tahu-tahu udah hepatitis B gitu. Karena kalau di awal memang nggak ada gejala, nggak ada keluhan, dia baik-baik saja, kayaknya nggak sakit, gitu. Jadi itu khas untuk B. Nah, yang sekarang ini kan lagi heboh ya, yang namanya hepatitis itu tadi. Maka yang banyak diberitakan dan kita membaca media itu hepatitis akut dan jaraknya nggak lama, sebentar ya? Iya, karena akut berarti singkat, segera, cepat ya. Jadi akut. Itu nama umum. Ditambahi oleh WHO hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi nama lengkapnya itu sudah begitu. Pertama kali diketahui di Inggris. Orang Inggris melihat, loh, kok ada ini anak kuning beberapa hari terus menjelek, bahkan hampir meninggal. Sampai ganti hati, seperti Pak Dahlan Iskan itu dia ganti hati. Tapi ini anak-anak. Loh, terus minggu depannya loh kok ada lagi, terus ada lagi. Jadi diteleponi semua dokter ini, di tempatmu ada nggak? Dan ternyata setelah dikumpulkan jumlah mereka itu lebih 100. Nah, untuk orang Inggris itu tidak biasa. Nah, WHO diberitahu ini ada peningkatan kasus hepatitis pada anak-anak. Syaratnya karena itu di Inggris semua yang A, B, C, D itu diperiksa itu negatif semua. Loh, berarti bukan yang kita kenal selama ini. Jangan-jangan itu bakteri, periksa lagi, tidak ada. Pokoknya semua yang kita punya hari ini itu tidak ada. Nah, apa negara lain juga? Nah, mulai dikontak. Ternyata Amerika sudah menemukan mulai Oktober. Cuma karena Inggris baru ngomong April, Amerika juga baru menjawab April. Nah, itu terjadinya begitu, terus ribut. Nah, sampai hari ini sudah sekitar 400-an. Sampai hebohnya mungkin kita bisa melihat
di video yang lagi viral, lagi heboh juga di Indonesia. Kita saksikan bersama. Saudara Menteri Kesehatan menyebut sudah ada 15 kasus hepatitis akut terdeteksi di Indonesia. Pemerintah sudah meminta rumah sakit dan dinas kesehatan memonitor penyakit ini. Menkes menyebut sejak awal ada 3 kasus hepatitis akut dan kini bertambah menjadi 15. Kemenkes akan berkoordinasi dengan WHO untuk mendeteksi penyakit ini. Kemudian tanggal 27 April, jadi 4 hari sesudah WHO menyampaikan adanya outbreak di Eropa ini, Indonesia menemukan 3 kasus di Jakarta. Dan tanggal 27 April itu kita sudah langsung mengeluarkan surat edaran agar semua rumah sakit dan dinas kesehatan melakukan surveillance monitoring terhadap kasus ini. 30 April Singapura mengumumkan kasus yang pertama dan sampai sekarang kondisinya di Indonesia ada 15 kasus. Seorang bocah perempuan berusia 7 tahun yang sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulung Agung Jawa Timur meninggal dunia beberapa waktu lalu. Diduga ia terserang virus hepatitis akut. Diketahui selama menjalani perawatan memiliki gejala identik dengan serangan virus hepatitis. Guna mengetahui pasti jenis virus yang menyerang korban, masih dilakukan uji laboratorium di Surabaya, Jawa Timur. Di Solok, Sumatera Barat, seorang bayi umur 1 bulan 29 hari meninggal karena hepatitis misterius. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat memastikan balita yang meninggal tanggal 2 Mei lalu bukan karena hepatitis A. Meski gejalanya seperti hepatitis A, namun dari hasil pemeriksaan laboratorium. Hasilnya tidak cocok dengan hepatitis A, sehingga Dinkes menyebutnya sebagai hepatitis unknown etiology. Dia seperti hepatitis A, tetapi ternyata tidak dicocok pemeriksaan laboratoriumnya dengan hepatitis A, sehingga kita disebutnya itu adalah hepatitis unknown etiology yang terjadi kemarin itu pada anak umur 1 bulan 29 hari, warga Kabupaten Solok. Sementara seorang bayi berusia 10 bulan kini tengah dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya karena diduga terjangkit penyakit hepatitis akut. Pasien kini tengah mendapat perawatan intensif dan ditempatkan di ruang isolasi khusus. Pihak rumah sakit belum bisa memastikan pasien terjangkit hepatitis akut misterius atau tidak. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan tim dokter rumah sakit termasuk pemeriksaan laboratorium. Jadi kita sedang merawat pasien hepatitis, tapi kausanya sedang kita cari. Kalau pasien hepatitis di Sutomo kan memang Sutomo rujukannya. Oh ya. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan itu dulu sebelum ada guideline dari Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa itu unknown origin. Ya. Kita sedang cari penyebab. Hepatitis kan A, B, C gitu ya. Pasien dengan kuning juga belum tentu hepatitis. Oke. Gimana dok menanggapi berita yang berkembang seperti itu? Ya, sampai hari ini di Indonesia ada 18 yang dicurigai. Nah, karena berbeda dengan wabah sebelumnya ya, yang harus menemukan penyebabnya. Iya. Ini anehnya harus semua negatif. Nah ini loh. Nah, di Indonesia ini tidak semua bisa diperiksa. Iya. Seperti D dan E itu hanya bisa diperiksa di Jakarta. Untuk hepatitis yang E terutama itu nggak bisa di daerah, harus dikirim ke sana. Ke Jakarta. D mungkin sekarang rumah sakit SK itu bisa. Jadi ada beberapa orang yang mampu melakukan dan mengusahakan sendiri untuk bisa diperiksa. Nah, yang kita temukan kalau di awal karena beberapa pemeriksaan tidak bisa, jadi yang ada dulu yang paling gampang ABC. Kalau ABC negatif, D dan E kirim ke Jakarta. Terus yang lain-lain masih nunggu, ada pemeriksaan yang juga tidak bisa langsung keluar hari itu. Seperti menumbuhkan kuman itu paling 5 hari. Jadi harus nunggu 5 hari kemudian tumbuh apa tidak. Dan 1-2 yang lain juga tidak bisa, harus dikirim ke lab tertentu di Jakarta. Nah oleh karena itu butuh waktu. Waktu kita telusuri ini semua, muncul data baru bahwa oh ternyata tumbuh kuman. Maka ada yang tadi disebutkan terpaksa dia nggak masuk itu berarti. Nah, itu pentingnya kementerian membentuk tim. Berarti kalau yang di Tulungagung tadi mungkin dalam pemberitaan disebut-sebut
diindikasikan masih hepatitis akut, itu belum tentu ya? Iya, waktu di awal ya, karena semua data negatif, seperti yang di Solo itu, semua data negatif. Masuk dia sebagai yang dicurigai. Tapi belum dimasukkan sebagai daftar tetapnya belum. Nah, nanti setelah beberapa hari keluar semua hasil, tim Jakarta akan menilai. Oh, ternyata ini ada hasil ini, dia nggak bisa sudah, bukan. Jadi bukan termasuk yang akut itu tadi. Ya, jadi Jawa Timur per hari ini belum ada. Cuma yang dicurigai ada 3, ya seperti itu. Gejalanya pada anak awalnya seperti apa? Yang paling jelas itu kalau sudah kuning. Tapi kuning itu penyakit kuning, matanya kuning. Iya, kuning, betul kuning. Kuning. Iya, kuning kayak orang tua kalau kena penyakit liver kan kuning. Liver kuning, ya, gitu. Tapi itu rada telat sudah. Jadi kalau kita nunggu kuning itu sudah berat ya. Susah ngatasinya. Nah, biasanya harus dimajukan sebelum kuning. Nah, yang paling sering itu gejala-gejala pencernaan. Mual, muntah ya. Mual, muntah. 1-2 anak mencret, tapi nggak semua. Panasnya biasanya nggak ada. Oh, panasnya nggak ada ya? Nggak ada. Ada 1 dari 18 itu yang mungkin panas ya, panas agak tinggi. Tapi yang lain itu panasnya ya gitu-gitu aja. Jadi untuk awam itu sulit untuk menentukan ini mau ke sana apa mau ke sini. Ya, yang gampang adalah kalau sudah kuning. Tapi saya bilang kuning berarti Anda sudah jauh ini ya. Nah, penyakit ini cocok dengan istilah akut itu tadi, cepat perjalanannya. Yang di Inggris itu nggak sampai seminggu itu sudah gagal hati. Ya kalau di kita biasanya sudah nggak bisa. Tapi karena di Inggris ditransplant hati. Ada 10 orang yang ditransplant hati. Semuanya di bawah 5 tahun. Dari kasus 15 tadi yang diberitakan di televisi, itu di Indonesia sudah ada yang sembuh belum ya? Yang sebagian ada yang membaik ya, tapi banyak yang tidak tertolong juga. 5 atau 7 itu meninggal. 5 atau 7 meninggal. Ya. Tapi sebagian masih bertahan. Iya, dan membaik. Ada yang kan kalau bakteri ngobatinya lebih mudah. Kalau bakteri? Ya, kalau virus ngobatinya memang sulit. Kalau virus sulit ya, kayak COVID itu kan virus. Virus, HIV, virus, demam berdarah, virus itu sulit. Jadi harus ada vaksin. Nah, karena obat tidak ada, kita kan mikir ya sebagai manusia kita harus tahu, cegah dulu aja. Dan salah satunya dengan vaksin. Kalau nggak salah semenjak anak balita itu kan ada vaksin ya, vaksin hepatitis kalau nggak salah ya. Ada. Vaksin hepatitis. Itu gunanya untuk mencegah. Yang ada di dunia dan di Indonesia juga ada itu B dan A. Vaksinnya? Ya, kalau B sudah diwajibkan oleh pemerintah. Semua bayi baru lahir dapat B. A dulu baru B. B dulu. B dulu. B dulu karena ya. B bisa dikasih pada bayi baru lahir. Selama dia lahir di tenaga kesehatan ya, bukan dukun, bukan brojol di kamar mandi, dia pasti dapat. Langsung suntik hepatitis B. Iya. Ini untuk mengantisipasi virus yang mungkin mau masuk. Iya, karena kan dapatnya dari ibunya, jadi tidak bisa nunggu, potonglah saat itu. Nah, yang A, vaksin baru ada umur setahun. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut masalah hepatitis, kita break dulu. Hari ini kebetulan siang, ini ada nasi kebuli Ladasan. Di mana nasi kebuli ini produk UMKM Surabaya. Waduh, ini ada ikan ayam ya ini, ada ayam, gitu. Nah, ini juga ada, kita coba dulu ya. Enak aromanya. Dan harganya saya kira tidak terlalu mahal, cukup terjangkau. Baik untuk makan siang maupun untuk sarapan pagi hari. Kalau mau pesan nasi kebuli Ladasan, ada di nomor telepon WA di bawah ini, atau Instagramnya juga ada ya, jangan lali. Produk UMKM Kota Surabaya. Bapak Ibu, salah satu produksi UMKM Surabaya yang rasanya lezat, harganya murah dan sangat bermanfaat bagi kita
baik untuk sarapan ataupun makan siang atau makan malam, nasi kebuli Latasan. Mari kita dukung produk UMKM dari kota kita sendiri. Ini adalah satu produk yang terjangkau harganya dengan kualitas yang terjamin. Iki seru rek membahas masalah kesehatan anak, terutama anak-anak kita, supaya benar-benar terhindar dari yang namanya penyakit hepatitis. Di samping sudah mereka tervaksin, cara menghindari atau cara mencegahnya gimana, Dok? Ya, yang diumumkan oleh kementerian dan di seluruh dunia ini sama ya, itu adalah belajar dari hepatitis yang ABCDE ini. Ya, makan minum harus dijaga, cuci tangan, jangan makan makanan yang kotor, selalu yang dimasak dan sebagainya. Jadi ini umum, belajar dari yang lain. Terus pada hepatitis yang misterius ini juga ditemukan virus lain, namanya adenovirus. Oh, ada virus lain? Adenovirus. Nah, ini salah satu yang juga dicurigai, jangan-jangan ini yang lain. Tapi kita belum sampai pada kesimpulan. Nah, adenovirus ini ada yang juga lewat mulut, makanan, ada yang lewat nafas. Oh, nafas. Nah, maka di dalam pencegahan itu dua sebenarnya, yang lewat mulut dan nafas. Tapi itu sudah kita lakukan selama COVID. Iya. Kalau itu kita lakukan terus, aman sebenarnya. Oh, jadi COVID ini adalah adenovirus tadi itu terinspirasi dengan pencegahan COVID. Iya. Kan semua tercover. Yang dari mulut itu tadi ya, cuci tangan, hand sanitizer boleh, air mengalir lebih baik. Hindari makanan-makanan mentah mungkin, atau yang sudah kena kotoran segala macam. Nah, yang lewat nafas, masker, jaga jarak, itu kan semua sudah kita lakukan. Tapi ini kan pasiennya ini kan berjauhan, artinya dalam satu keluarga itu kan kalau itu gampang menular, misalnya seperti itu. Anak-anak kan kalau di rumah kan mungkin ya kalau dikatakan pakai masker atau ya kan juga jarang ya satu keluarga. Tapi kan menularnya kan lambat ya. Itu yang memusingkan para ahli. Kalau betul dia menular, kenapa hanya 2 kelompok dari 400 di seluruh dunia ini yang ada hubungan, pernah saling ketemu? Yang lain enggak pernah. Solok sama Tulungagung kan enggak ketemu. Jauh enggak ketemu. Dr. Stomo jauh semua. Kenapa kok barengan sakitnya? Nah, ini yang memusingkan. Munculnya barengan, hampir barengan. Dan jaraknya enggak terlalu bulanan. Maka dari fakta ini ada yang berpikir jangan-jangan ini masih ada hubungannya dengan COVID. Dan kita sekarang berusaha mencari bukti ini, tapi pembuktian ini lama ya, karena semua harus dilihat, selnya dilihat, antibodinya dilihat, dan itu butuh waktu. Kita belum sampai pada kesimpulan final. Dan ini masih baru dugaan-dugaan gitu. Tapi akhir-akhir ini sudah agak mereda lagi ya, beritanya nggak booming pada saat awal-awal yang dimana Jakarta 3 anak meninggal terus dilanjut lagi Madiun, mungkin yang tempat provinsi lain lagi. Ini sudah agak mereda. Jadi berarti kan terjangkitnya ini mungkin berkembangnya mungkin juga enggak. Iya, kayaknya sebab Jawa Timur enggak ada penambahan kasus. Enggak ada penambahan kasus, cuma satu aja. Tulungagung. Itu mengapa masyarakat enggak perlu terlalu panik lah. Kita enggak akan dalam bahaya seperti COVID ya. Tapi juga jangan sampai enggak waspada. Nah, itu pesannya kan mau begitu. Ya, betul. Obatnya itu apa ya? Obatnya yang kalau A dan E enggak ada obatnya. A dan E enggak ada obatnya? Enggak ada obatnya. Apa? B dan C masih ada. Caci pasti tahu. Nah, itu ada obatnya. Tapi jangan dikira sama seperti yang obat-obat antibiotik yang ampuh-ampuh itu. Enggak. Virus itu sulit karena sembunyinya dia itu di dalam sel. Nah, kalau yang kuman itu di luar, jadi matinya gampang. Kalau untuk membunuh virus, kita harus mematikan selnya. Nah, kalau selnya banyak yang mati, orangnya mati. Ya bisa. Jadi itu pinternya dia. Maka demam berdarah sampai hari ini tidak ada obat yang membunuh virus demam berdarah, itu tidak ada. Jangankan demam berdarah, gabak, campak yang sudah sangat tua sampai hari ini tidak ada obat membunuh virus campak. Nah, memang gitu ya situasinya demikian. Selnya berarti dimakan selnya?
Enggak, dia hidupnya numpang di dalam sel. Oh numpang, Selnya berarti berkembang terus? Iya, selnya jangan mati, karena kalau mati dia mati. Dia justru memanfaatkan ini. Kalau selnya mati dia. Virusnya mati? Mati. Terus, apa hubungannya ya? Nanti kan sekarang ini ada pengobatan yang dengan stem cell, regenerasi sel. Itu nggak bisa dengan pengobatan seperti itu? Nggak bisa, karena itu adalah untuk beberapa hal yang, dan stem cell itu masih jauh. Di Amerika orang belum menggunakan stem untuk penggunaan yang luas. Stem cell itu baru betul-betul terbukti untuk 1-2 penyakit. 1-2 penyakit. Misalnya kalau Anda mengalami gangguan di sumsum tulang pada sel-sel yang baru terbentuk, itu dia bermanfaat. Tapi untuk yang lain-lain ya, menurut saya masih dalam taraf yang pembuktiannya itu belum kuat. Di Indonesia ini yang banyak pakai dan menurut saya harus kita apresiasi adalah ahli-ahli bedah tulang. Ahli-ahli bedah tulang. Itu sudah menggunakan itu? Iya, cedera lutut misalnya, tulang rawan mengalami masalah itu kalau di stem lebih cepat. Terus sekarang sakit jantung ada beberapa yang dimasukkan untuk memperbaiki sel jantung. Tapi untuk yang lain kita masih dalam proses. Ya. Makanya kita yang mempunyai anak-anak yang di bawah 16 tahun, kemarin begitu ada hebohnya seperti itu, kita ya rodok-rodok deg-degan. Sekolah ini lagi dibuka mana untuk classroomnya, untuk bertatap mukanya. Loh, sono penyakit anyar mana? Covid itu sudah rodok mereda, di mana untuk vaksinnya khususnya Surabaya juga sudah merata, hampir 90% sudah terpenuhi, baik itu yang 1-2 maupun yang booster. Lah, dengan anak-anak yang mungkin yang di bawah, bukan yang balita ya, yang mungkin SMA atau SMP atau SD kan sudah mengalami suatu vaksin, apakah juga masih bisa ya dengan adanya penyakit hepatitis ini? Yang dipikirkan para ahli ya, kalau berhubungan dengan COVID, itu bukan COVID waktu kena COVID. Oh, bukan waktu kena COVID. Berbulan-bulan setelah kena COVID. Di mana COVID ini sekarang terbukti merusak beberapa sel. Yang mungkin sebagian nggak disadari. Pada sebagian orang disadari langsung sejak awal. Beberapa atlet dunia kena COVID. Sampai hari ini tidak bisa balik ke penampilan sebelum sakit. Seperti semula ya? Tidak bisa. Prestasinya nggak seperti semula? Tidak bisa. Bahkan ada yang terpaksa berhenti jadi atlet. Oh gitu? Ya karena dia ada efek jangka panjangnya. Memang tidak untuk semua orang, ya kan? Tapi ada beberapa yang seperti itu. Nah, yang terjadi dengan hepatitis ini, setelah sekian bulan kena COVID, ada sel-sel yang berubah. Itu mungkin yang memudahkan untuk masuknya kuman atau virus lain. Virus lainnya itu. Ya. Tapi sekali lagi, seluruh dunia baru 400. Seluruh dunia udah? Iya. Nggak kayak COVID? Nggak kayak COVID kan sudah jutaan. Betul. Jadi kayaknya tidak akan sebanyak itu lah. Sebanyak itu ya. Dan penularannya nggak secepat itu. Iya. Cuma barengnya rotok bareng sehingga mengagetkan rotok bareng loh negara ini. Benar. Dengan waktu bukan bulan ya, dalam bulan yang sama kok iso atau jaraknya kok bisa penyakit ini gejalanya itu loh sama gitu Dok ya. Iya, betul. Mungkin anak-anak yang ada di Surabaya khususnya atau di tempat lain, pesan-pesannya dokter untuk mengantisipasi, untuk pencegahannya yang lebih efektif misalnya, selain masker, kalau masker tadi sudah melalui makanan atau? Ya, jadi jangan lupakan untuk menjaga kebersihan tangan dan semua yang kita makan dan minum. Itu menurut saya dalam kerangka hepatitis salah satu yang paling penting. Ya, kebiasaan cuci tangan selama COVID cuci tangan ini menurut saya ya, kan bagus sangat sekali. Penting, sangat penting. Ini kira-kira kalau kita pertahankan ya ngefek ini untuk hepatitis supaya nggak menyebar. Karena kan tangan ini kan ya pakai untuk segalanya lah. Iya, betul. Kanggo ngucek moto yo tangan kadang-kadang. Iya. Pasien-pasien yang bayinya itu mencret ya. Nggak percaya waktu saya bilang ini karena tangan kita.
Loh, tapi tangannya kan bersih. Loh, bersih dengan mata telanjang. Ya iya, kan? ya nggak kelihatan. Kalau dilihat di bawah mikroskop, tangan ini kumannya jutaan. Ini kalau kita pegang botol susu, langsung diminum si bayi, itu sumber masalah. Ini semua hilang kalau cuci tangan. Tidak harus air yang hangat. Yang penting pakai sabun. Air hangat, kalau untuk tangan nggak perlu air hangat. Nggak perlu hangat. Nggak hangat. Air dengan sabun adalah yang terbaik. Tapi ketika tidak ada, ya hand sanitizer. Hand sanitizer. Sangat membantu. Sangat membantu ya. Sangat membantu. Ini untuk ibu-ibu, terutama yang mempunyai bayi balita maksud saya, di mana kebiasaan kita selama COVID cuci tangan, gitu. Tangan itu dicuci dengan bersih, air mengalir kalau bisa, kalau ada dengan sabun, itu sudah cukup lumayan aman. Artinya di mana mereka ngeladeni, menyajikan makanan kepada anak-anaknya, mengambilkan baju dan segala macamnya, menggantikan. Nah, ini yang tentunya bisa sebagai cara pencegahan awal. Ini sangat efektif sekali, tadi dikatakan sama Dr. Domingus seperti itu. Makanya untuk di Surabaya sendiri, itu orang yang sering kali mungkin kontrol ke rumah sakit, itu persentasenya berapa hepatitis? Selama ini data yang pasti dari Kementerian Kesehatan itu tidak ada, karena ini bukan termasuk penyakit yang dicatat. Ya. Oh, nggak dicatat ya? Enggak, jadi ya ada data ya. Kayak misalnya yang muncul di pemberitaan ya, dan ternyata keliru, 114 orang di Jawa Timur mengalami penyakit ini. Itu waktu minggu pertama keluar itu salah. Itu 114 orang yang kuning. Penyakit kuning? Ya, dan itu Dinas Kesehatan Provinsi punya data itu. Kabupaten juga punya. Setiap kali ada dicatat. Tapi memang bukan yang diprioritaskan, karena selama ini kan tidak ada masalah ini. Gitu-gitu aja. Kapan dia diprioritaskan? Kalau terjadi wabah. Hepatitis A itu tiap tahun ada wabah. Tiap tahun? Iya. Jawa Timur yang paling terkenal beberapa tahun lalu sebelum pandemi di Pacitan dan sekitarnya itu 1.000 lebih itu yang sakit. Karena dia menyebar lewat air, lewat mana. Jadi pokoknya ada satu kena dan pakai air yang sama, cepat nyebar. Satu kampung bisa kena semua. Oh gitu ya? Iya, di Pacitan itu 1.000 berapa gitu loh. Nah, waktu itu. Kalau hepatitis A itu gejalanya gimana? Sama, dia kuning. Oh kuning juga ya? A itu cepat, 2 minggu beres. Tapi dalam waktu yang cepat itu ada 1-2 yang akan mati. Oh. Bandingkan dengan B yang 40 tahun. Iya. Jadi penanganannya lebih cepat. Harus segera ditemukan. Tapi kalau A biasanya kuning duluan dia. Pasti kelihatan kuning matanya ya. Jelas kuning. Kencingnya warna teh. Kencingnya warna teh. Meskipun dia minum air putih. Iya. Oh. Iya, karena kencing jadi kuning itu kan karena proses di hati dan sebagainya ya. Ada unsur peran hati dan ginjal di situ. Nah, kalau dia nanti mengalami masalah dengan hatinya, kencingnya berubah. Oke, kali B kan lama ya, long jauh banget. Kalau yang A, B, C sama dengan B. Oh, banyak pada orang tua. Orang tua ya. Kalau D? D nunut B. Jadi kalau B-nya enggak kena, saya enggak kena B. Pasti enggak kena D. Enggak kena C. D itu numpang di B. Oh. Ya. Cirinya gitu ya, patokannya ya. Iya, jadi kita sudah tahu banyak kalau yang ini ya. E mirip A. Tapi di Indonesia E enggak bisa diperiksa. Kenapa? Anunya enggak ada. Alatnya pemeriksa enggak ada. Oh. Baru beli kita. Kementerian Kesehatan baru beli, tapi ditaruh di Jakarta. E ya, untuk E ya. Tapi yang hepatitis E itu juga sudah pernah terjadi di Indonesia. Kita nggak ada data, di negara lain ya. Tapi nggak sebanyak A ya. Nggak sebanyak A ya. A lebih banyak. A gampang terdeteksinya. Iya. Gejalanya kuning. Surabaya pernah beberapa kali dan di sekolah pasti. Oh di sekolah kena? Iya, karena kan yang banyak tertular. Iya tuh antar komunikasinya anak SD, tukar-tukaran pulpen. Itu yang paling sering. Oh itu ya. Anak-anak yang pasti ya kena sering ya. Ya, Jawa Barat, Jakarta, hampir semua di Indonesia ini provinsi pernah melaporkan A. Ya. Bapak, ya. Oke. Pesan-pesannya dok untuk khususnya yang lagi viral di mana katanya hepatitis akut atau yang belum terdeteksi ini, seperti apa untuk masyarakat Surabaya? Saya kira kita harus tetap waspada ya. Artinya
bukan cuma untuk hepatitis, untuk semua penyakit yang mengancam terutama anak-anak kita. Ya, mereka akan kelompok yang harus dilindungi ini. Tapi juga tidak perlu panik. Sebab sekali kita panik, akal sehat terus nggak jalan. Nah, ini juga nggak bisa. Lakukan langkah-langkah yang telah dikemukakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Tidak perlu mengikuti lembaga yang nggak jelas ya. Kadang-kadang seperti berita bahwa ini karena vaksin, ini karena ini dan sebagainya. Itu banyak hal-hal yang belum teruji. Itu banyak melesetnya. Sedangkan aturan-aturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan misalnya, ayo selalu cuci tangan, ya, makanan yang Anda makan itu harus terjamin kebersihannya. Itu yang kita lakukan. Tidak ada yang istimewa, yang mahal, harus beli ini. Tidak ada, ini semua kan sederhana. Dan sebetulnya selama ini kita sudah kerjakan. Saya kira kalau itu dilakukan, mestinya kita terhindar dari penyakit. Dan harusnya sudah dilakukan selama 2 tahun. Betul. Karena kebiasaan untuk cuci tangan, untuk jaga jarak, untuk pakai masker kalau selama COVID ya. Tapi kalau cuci tangan dari dulu sebenarnya saya itu ya jarang cuci tangan sebelum COVID ya. Tekoan dia pengen mangan langsung, sekarang enggak, sudah. Pokoknya dari luar saya harus cuci tangan, ketemu orang juga harus cuci tangan. Ini kebiasaan kita hidup bersih, kita hidup sehat, dan untuk menjaga hal-hal yang tadi disampaikan sama Dr. Dominikus. Kemudian beberapa yang lain ya, yang menurut saya belum perlu kita kerjakan. Menutup sekolah jelas tidak perlu untuk saat ini. Jalan terus. Beberapa orang yang mungkin kondisi kesehatannya kurang baik, dia harus menjaga lebih bagus. Misalnya jangan berenang di tempat umum. Tapi untuk anak-anak lain yang mungkin sehat, saya tidak melihat alasan untuk nggak berenang. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi tetap waspada. Saya kira begitu. Rumah sakit yang menerima hepatitis yang biasa menangani itu rumah sakit mana, Dok? Semua rumah sakit sudah bisa. Ya. Bahkan kalau bisa menjaga kebersihan ya, karena kan itu kencing, beraknya itu semua harus jaga supaya tidak kena orang lain, lalat tidak hinggap di situ. Puskesmas sebetulnya bisa melakukan. Bisa ya. Kalau dia bisa langsung membuat lebih steril semua kotoran ini, orang ini bisa dirawat di puskesmas. Jadi kalau rumah sakit pasti bisa. Oke, terima kasih Dr. Dominikus Husada yang ahli spesialis anak dari Dr. Sutomo, memberikan suatu inspirasi pada warga Kota Surabaya khususnya dan umumnya pada Jawa Timur, di mana pencegahan penyakit hepatitis tadi disampaikan. Kalau hepatitis A seperti ini, B kayak begini, C hampir menyerupai ini. Dan sekarang ini yang lagi viral yaitu hepatitis yang belum terdeteksi. Kita juga yang penting makanan sehat, cuci tangan, dan tentunya hal semacam ini mudah-mudahan segera penyakit hepatitis yang lagi viral katanya akut tadi bisa ditemukan apa sih yang menjadi virus sekarang ini. Terima kasih, Dok, untuk hadir di podcastnya Cak Ji. Ya, sangat bahagia.